gimana ya jelasinnya ya? Gini, saya kalau melihat suatu masalah atau suatu keadaan yang menurut saya salah nih, saya tuh berusaha mencari tahu sebabnya lagi, dan sampai ke akar-akarnya tuh. Nah, bagi saya yang tadi saya bilang IQ rata-rata nasional itu 78, itu seperti rantai masalah tuh, yang mana IQ makin menurun itu disebabkan oleh stunting. Stunting yang dimana para orang tua tuh sejak bayi dalam kandungan itu nggak diberikan nutrisi yang cukup, sehingga mungkin kecerdasannya menurun pas dia udah dilahirkan. Nah, kenapa para orang tua nggak bisa memberikan nutrisi yang cukup? Karena para orang tua itu kesulitan dalam mencari uang atau mencari pekerjaan. Kenapa para orang tua sulit mencari pekerjaan? Karena sekarang nih makin kesini perusahaan banyak yang bangkrut, banyak investor tuh yang mulai berpikir ulang tuh kalau mau berinvestasi di Indonesia. Nah, itu sebabnya apa? Karena ketidakpastian hukum. Indeks persepsi korupsi Indonesia makin menurun, dalam artian orang yang korupsi di Indonesia makin banyak. Nah, itu karena kenapa? Karena penegakan hukum di Indonesia ini tergolong jelek gitu. Yang kemarin denger gak? Ada berita orang jabat nih, ada orang nih melihara landak. Oh iya, yang ketangkap kan didenda tuh ratusan juta, dihukum beberapa tahun. Sementara di kasus lain yang tentang korupsi timah, dihukum cuma 3 tahun dan denda cuma Rp5.000. Coba. Itu disebabkan karena apa ya? Karena memang banyak kepentingan orang-orang yang atas lagi nih yang bisa mempengaruhi yudisial. Contohnya kayak legislatif dan bagian eksekutif nih, kayak DPR sama presiden itu jadi mempengaruhi penegakan hukum. Nah, kenapa presiden dan DPR yang sekarang yang seperti itu bisa terpilih? Balik lagi karena yang kebanyakan rakyat kita tuh IQ-nya ya rendah gitu. Bukan berarti yang kemarin memilih semuanya IQ-nya rendah, tapi ada beberapa yang IQ-nya cukup tinggi tapi mereka nggak peduli nih, nggak coba cari tahu dulu kenapa, apa rekam jejaknya, terus juga gimana visi misinya gitu. Bagi saya tuh jadi rantai masalah yang akan berputar terus tuh, yang akan mengarah ke semakin memburuk. Nah, saya bikin channel dan konten ini tujuannya pengen memutus rantai itu, pengen menginformasikan ke sebanyak mungkin orang supaya lebih peduli lagi nih dengan kondisi negara kita nih. Khususnya saya pengen menyerang ataupun menitik beratkan ke penegakan hukum nih. Saya pengen menginformasikan hukum kita nggak bener nih, ayo kita sama-sama yuk ubah yuk gitu. Iya sih, wow. Tapi mohon maaf ya, saya begitu banyak ngomong nih. Nggak apa-apa ya. Jadi insight baru ya. Iya. Dan juga saya menghimbaunya gini. Yang tadi saya omongin itu semuanya jangan langsung dipercaya nih, harus dikritisi juga. Harus dikonfirmasi dengan berita-berita yang lain nih yang mungkin nanti Kak Silvi temukan lagi. Ini sebagai pembanding aja gitu. Tapi kadang kan kalau kita masih ala kata awam ya, kan kita kadang tuh berpikir kayak, let's say aku sama teman kantor nih, kita mau ngomongin gimana pun tuh kayak nggak impactful gitu. Nah, sedangkan kan kita bingung ya, kita mau bertindak gitu sebagai rakyat yang remeh-temeh itu seperti apa gitu kan? Nah, kita harus apa gitu? Ya, nah itu bagus, pertanyaan bagus tuh. Kita harus apa? Yang paling pertama ya kan, karena kita nggak punya power nih, ya kan? Ya saya pengen mengajak semua orang ini nggak usah tentang power dulu deh, yang penting kepedulian dulu nih. Ayo, kira-kira negara kita punya masalah apa aja ya? Gitu. Nah, dari sekian banyak masalahnya, walaupun bukan kita yang mengeksekusi, setidaknya kita memikirkan gimana ya solusinya ya. Jadi kalau suatu saat nanti ada event-event politik nih seperti kayak pilkada atau pilpres,
Jadi solusi-solusi yang sebelumnya kita pikirkan nih, kita bandingkan nih dengan calon pemimpin yang nanti mencalonkan dirinya, kira-kira solusi kita sama solusi dia sama nggak ya? Gitu. Iya, Jadi iya. mulai dari sekarang nih kita jangan cuek gitu. Jadi kalau menurut saya sebagian besar yang kita rasakan nggak enak ini, ya sebenarnya ada andil kita juga yang kurang peduli nih. Gitu. Jadi ayolah kita sama-sama peduli nih. Gitu. Iya, keren sekali Mas. Saya bukan orang yang senang demo, bukan orang yang senang kerusakan saya nggak senang. Cuman kalau dibilang dengan pemerintahan sekarang ini saya banyak banget nggak setujunya gitu. Yang pengen saya ubah tuh banyak. Jadi cara yang paling efektif menurut saya ya dari bawah nih. Saya pengen mengajak sebanyak mungkin orang, ayolah nggak usah ikut demo deh, yang penting kita peduli memikirkan aja gitu. Iya betul. Ya, gitu. Dari simple thing jadi big things. Ya, dan juga kalaupun kita pemikiran kita udah bener nih, janganlah kita membuat kayak meme-meme gitu ya. Yang kayaknya kita terkesan bukannya kita menyadarkan saudara kita, tapi kita malah menghina saudara kita tuh. Jadinya yang tadinya mereka mungkin kayak udah, oh iya kayaknya gue salah milih nih, kayaknya gue udah deh tobat deh, gue pengen milih yang bener aja deh. Tapi karena dikata-katain ya mereka jadi cenderung defensif kan gitu. Jadi kayaknya wah gue malu nih udah salah nih, nggak ada, gue bela-belain aja terus deh gitu. Jadi cenderung tertutup akan kebenaran gitu. Iya sih, betul. Masnya lebih baik maju aja Mas. Sayangnya saya juga sadarnya terlambat nih. Dulu saya termasuk orang yang gelap udah lah gitu ya. Semoga saja kedepannya saya bisa memberikan efek positif ya. Iya. Amin. Dan semoga nggak melenceng nih. Iya, rakyat Indonesia jangan sampai nanti dari bawah udah spiritnya bener sampai atasnya beda Mas. Iya betul, takutnya gitu. Izin ya. Ya, betul. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Silvi. Makasih ya Kapan-kapan Mas. kita ketemu lagi. Oke. Hati. Thank you ya Mas. Ya, seru ya. Iya. Asik. Alhamdulillah. Kita cari orderan lagi.